Metodologi penelitian pendidikan Research and Development atau R&D. Nah, di era modern dihadapkan pada tantangan kompleks yang menuntut inovasi berbasis bukti untuk memecahkan masalah praktis. Sektor pendidikan dan industri membutuhkan produk, model, dan sistem yang lebih efektif dan efisien. Sering terjadi kesenjangan gap antara dunia penelitian teoritis, apa yang kita ketahui, dan kebutuhan praktis di lapangan, apa yang kita butuhkan. Nah, penelitian Research and Development atau RMD ini hadir sebagai pendekatan strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Tujuan Research and Development bukanlah menguji teori, melainkan mengambil temuan teoritis untuk merancang, mengembangkan, dan memvalidasi produk yang konkret dan sistematis. Lanjut ke hakikat Research and Development. Nah, research and development adalah proses strategi yang menjembatani penelitian teoritis yang dengan kebutuhan praktis di lapangan. Berbeda dengan penelitian murni yang bertujuan untuk menguji atau membangun teori, tujuan utama research and development adalah mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Produk dalam konteks ini memiliki definisi yang luas, yaitu mencakup yang pertama ada artefak fisik seperti media pembelajaran dan artefak prosedural seperti model pengajaran atau program. Proses research and development secara inherent bersifat problem driven yang selalu diawali dengan analisis mendalam terhadap masalah nyata dan mendesak di lapangan. Titik awal ini memastikan bahwa solusi yang dikembangkan memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi. Lanjut ke karakteristik inti dari research and development. Yang pertama ada problem driven. Penelitian dimulai dari analisis kebutuhan yang nyata di lapangan, misalnya guru kesulitan membuat siswa aktif, maka penelitian mengembangkan model pembelajaran yang interaktif. Yang kedua ada siklis dan iteratif. Proses melibatkan siklus pengembangan uji coba revisi sehingga produk benar-benar efektif dan layak digunakan. Yang ketiga ada validation driven, yaitu produk tidak hanya dibuat tetapi diuji secara bertahap melalui validasi ahli, uji coba terbatas, revisi, dan uji coba lapangan. Nah, dengan demikian, research and development tidak hanya berfokus pada penciptaan produk, tetapi juga sangat didorong oleh validasi. Hal ini menjamin bahwa luaran akhirnya adalah sebuah solusi yang teruji, dapat dipertanggungjawabkan dan diimplementasikan untuk memberikan dampak nyata. Baiklah, masuk ke analisis model R&D. Dalam metodologi Research and Development, berbagai model telah dikembangkan untuk memberikan kerangka kerja yang terstruktur. Model-model ini bervariasi dan kompleksitas dan fokusnya. Namun, semua berbagai fase inti yang meliputi analisis, desain, pengembangan, dan evaluasi. Pemilihan model yang tepat merupakan keputusan strategis yang bergantung pada tujuan, lingkup, dan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini ada 4 analisis perbandingan dari beberapa model yang paling terkemuka. Yang pertama, model Borg and Gold. Model ini dianggap sebagai salah satu kerangka kerja yang paling komprehensif dan rigor, ideal untuk proyek berskala besar yang menuntut validitas tinggi. Strukturnya terdiri dari siklus 10 langkah yang sangat sistematis, dimulai dari penelitian awal hingga diseminasi massal. Fokus utamanya penekanan pada siklus uji coba dan revisi yang berulang. Uji coba lapangan awal, utama, dan operasional untuk memastikan produk akhir benar-benar teruji dan andal. Kekuatannya menghasilkan produk dengan tingkat validasi yang sangat tinggi karena proses pengujiannya yang berlapis. Keterbatasannya sangat intensif dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya, sehingga seringkali tidak praktis untuk proyek penelitian perorangan atau yang memiliki tenggat waktu singkat. Yang kedua, model EDI. Model EDI adalah kerangka kerja yang populer karena kesederhanaannya dan fleksibilitasnya, sehingga banyak diadopsi di luar bidang pendidikan seperti pelatihan korporat dan pengembangan e-learning. Strukturnya merupakan akronim dari 5 fase utama: analisis,
design, development, implementation, dan evaluation. Fokus utamanya menyediakan alur kerja yang logis dan mudah diadaptasi. Meskipun sering digambarkan linear, model ini pada praktiknya bersifat iteratif, di mana evaluasi dapat dilakukan di setiap fase untuk perbaikan berkelanjutan. Kekuatannya sederhana, fleksibel, dan mudah diadaptasi untuk berbagai jenis proyek, terutama untuk pembuatan prototipe cepat. Keterbatasannya, tahapan terkadang dianggap terlalu umum dan memerlukan panduan tambahan. Jika diterapkan secara kaku, model ini bisa menjadi tidak fleksibel. Baik, lanjut ke model yang ketiga, yaitu model 4D, Tyagarajan. Model ini dirancang secara spesifik untuk pengembangan perangkat dan media pembelajaran, menjadikannya sangat relevan dan konteks instruksional. Strukturnya terdiri dari 4 tahap utama, yaitu define, design, develop, dan disseminate atau penyebaran. Fokus utamanya menyediakan jalur yang terstruktur dan sistematis untuk menciptakan produk pembelajaran seperti modul, media interaktif, atau kurikulum. Kekuatannya, tahapannya sangat relevan dan terarah untuk pengembangan produk instruksional. Keterbatasannya, tahap diseminasi seringkali memerlukan biaya dan waktu yang besar, sehingga dalam banyak penelitian akademik, prosesnya dibatasi hanya sampai tahap develop, sering disebut model 3D. Lanjut ke model yang terakhir, model Dick and Carey. Model ini memandang desain instruksional sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, di mana setiap komponen saling berhubung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strukturnya terdiri dari 10 komponen yang saling terkait secara prosedural, mulai dari identifikasi, tujuan, hingga evaluasi sumatif. Fokus utamanya memastikan adanya keselarasan yang kuat antara tujuan, strategi, materi, dan evaluasi. Kekuatannya sangat sistematis dan terstruktur, cocok untuk merancang sistem pembelajaran yang kompleks seperti kurikulum 1 semester. Keterbatasannya sering dianggap rumit, kaku, dan memakan waktu lama, sehingga kurang fleksibel untuk proyek yang membutuhkan adaptasi cepat. Prosedur umum dan R&D fase 1 dan fase 2. Fase 1, penelitian pendahuluan dan analisis kebutuhan. Merupakan fondasi dari seluruh proyek R&D untuk memastikan produk menjawab masalah nyata dan kegiatan umum. Yang pertama, studi literatur membangun landasan teoritis, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan untuk membangun landasan teoritis yang kokoh. Yang kedua, analisis kebutuhan dan analisis kegiatan krusial untuk memahami masalah kebutuhan dan karakteristik penggunaan melalui survei, wawancara, observasi. Fase 2, perencanaan strategi dan desain produk. Menerjemahkan hasil analisis menjadi cetak biru atau blueprint konseptual produk. Kegiatan umum. Yang pertama, perumusan tujuan, menetapkan tujuan spesifik produk. Yang kedua, penentuan spesifik produk, mendefinisikan fitur dan format secara rinci, karakteristik produk termasuk fitur, fungsional, dan format. Yang ketiga, pembuatan rancangan awal, mengembangkan draft awal, misalnya storyboard dan wireframe. Untuk perangkat lunak dan draft kurikulum untuk program pembelajaran. Prosedur umum R&D fase 3 dan fase 4. Fase 3, pengembangan dan validasi ahli awal. Yang pertama, merealisasikan rancangan konseptual menjadi prototipe yang fungsional. Yang kedua, validasi ahli.
atau expired appraisal, langkah kritis di mana prototipe ditinjau oleh ahli atau ahli materi, ahli media untuk mendapatkan umpan balik. Yang terakhir itu revisi pertama, memastikan produk sudah layak secara konseptual sebelum diuji di lapangan. Ada fase keempat, uji coba lapangan dan siklus revisi literatif. Ini adalah inti dari proses R&D yang mencakup beberapa putaran pengujian dan revisi untuk menyempurnakan produk secara sistematis. Yang pertama, uji coba terbatas atau skala kecil. Produk yang telah divalidasi ahli diuji coba pada sekelompok kecil penggunaan yang representatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah kegunaan atau usability yang paling jelas dan kelemahan desain yang signifikan. Yang kedua, revisi produk berdasarkan data dari uji coba terbatas. Produk direvisi untuk memperbaiki masalah yang ditemukan. Yang terakhir itu uji coba luas atau skala utama. Produk yang telah direvisi kemudian diuji coba pada kelompok penggunaan yang lebih besar dan lebih beragam dalam kondisi yang mendekati penggunaan nyata. Atau uji coba ini berfokus pada pengukuran efektivitas produk dalam mencapai tujuannya. Siklus ini dapat diulang hingga produk mencapai tingkat kualitas yang diinginkan. Lanjut ke fase 5. Revisi produk akhir, implementasi, dan diseminasi. Setelah melalui siklus pengujian yang ketat, produk dianggap matang. Kegiatan utamanya yang pertama itu produk akhir, versi final dari produk dibuat. Yang kedua itu implementasi. Produk yang telah tervalidasi diterapkan di lingkungan sasaran untuk penggunaan rutin. Yang terakhir itu diseminasi. Temuan dari proses penelitian dan produk itu sendiri disebarluaskan kepada komunitas yang lebih luas melalui publikasi, lokakarya, atau jalur komersialisasi untuk memaksimalkan dampak penelitian. Kemudian kita lanjut ke strategi pengumpulan data Research and Development. Research and Development ini bersifat pragmatis dan pada dasarnya menggunakan metode campuran, data kualitatif, memahami mengapa, dan kuantitatif mengukur efektivitas digunakan secara komplementer. Yang pertama, teknik kualitatif, memahami konteks dan proses. Yang pertama ada wawancara. Wawancara semi terstruktur atau mendalam digunakan selama fase analisis kebutuhan untuk menggali masalah, motivasi, dan harapan pengguna secara rinci. Wawancara juga sangat efektif selama uji coba untuk mendapatkan umpan balik kualitatif tentang pengalaman pengguna dengan prototip. Yang kedua ada observasi. Observasi ini mengamati pengguna secara langsung saat mereka berinteraksi dengan produk di lingkungan alami mereka. Yang ketiga, diskusi kelompok terfokus, mengumpulkan sekelompok kecil pemangku kepentingan, misalnya ahli, pengguna target, untuk mendiskusikan prototip atau konsep produk. Yang keempat ada dokumentasi, melibatkan pengumpulan bukti dan data yang sudah ada, seperti kurikulum, laporan, atau materi ajar yang ada, untuk menganalisis kondisi awal sebelum pengembangan produk. Yang kedua ada teknik kuantitatif, untuk mengukur efektivitas dan kelayakan. Data kuantitatif sangat penting untuk validasi dan evaluasi produk secara objektif, terutama pada tahap pengujian. Teknik yang umum digunakan yaitu yang pertama, ada angket, merupakan alat yang paling umum digunakan dalam research and development ini untuk mengumpulkan data dari sampel yang besar. Yang kedua ada tes hasil belajar untuk mengukur efektivitas produk dalam meningkatkan pengetahuan atau keterampilan.
Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian Research and Development, analisis data merupakan proses krusial untuk menerjemahkan data mentah menjadi informasi yang bermakna guna mengambil keputusan revisi dan validasi produk. Karena Research and Development menggunakan pendekatan metode campuran mixed method, teknik analisis datanya pun terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Keduanya digunakan secara komplementer untuk mendapatkan pemahaman yang holistik mengenai produk yang dikembangkan. Yang pertama ada analisis data kualitatif. Ini bertujuan untuk mengimplementasikan data non-numerik seperti saran, komentar, dan catatan observasi untuk memahami konteks, proses, dan alasan di balik respon pengguna. Dalam analisis data kualitatif ada 4 komponen utama, yaitu reduksi data. Proses merangkum memilih data pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data mentah dari transkrip wawancara atau catatan lapangan disederhanakan dan diorganisir agar lebih mudah dikelola. Yang kedua ada penyajian data. Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk yang terstruktur, seperti narasi singkat, bagan, atau matriks. Penyajian ini membantu peneliti melihat pola dan hubungan dalam data yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari data yang telah disajikan, peneliti mulai menarik kesimpulan awal. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan kembali merujuk pada data mentah untuk memastikan validitasnya. Proses ini menghasilkan temuan kualitatif yang kuat sebagai dasar untuk merevisi desain atau fungsionalitas produk. Yang kedua ada analisis data kuantitatif. Ini digunakan untuk mengolah data numerik guna mengukur kelayakan, kepraktisan, dan efektivitas produk secara objektif. Terdapat 2 jenis analisis utama yang sering digunakan. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data dari angket validasi ahli dan uji coba pengguna yang menggunakan skala penilaian, misalnya skala Likert. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat kelayakan dan kepraktisan produk. Langkah-langkahnya yaitu menghitung skor. Data skor dari setiap responden dijumlahkan. Kedua yaitu menghitung persentase kelayakan. Skor total yang diperoleh diubah menjadi nilai persentase menggunakan rumus. Yang ketiga, mengimplementasikan data. Nilai persentase yang diperoleh kemudian diinterpresentasikan dengan merujuk pada tabel kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil interpretasi ini menjadi dasar untuk memutuskan apakah produk dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau memerlukan revisi besar. Yang kedua yaitu analisis statistik inferensial. Teknik ini digunakan untuk mengukur efektivitas produk, biasanya dengan menganalisis data dari desain pre-test dan post-test. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan yang signifikan pada hasil belajar atau keterampilan pengguna setelah menggunakan produk. Metode yang umum digunakan adalah uji T atau analisis N. Skor untuk membandingkan skor sebelum dan sesudah perlakuan. Masuk pada aplikasi dan studi kasus Research and Development, keserbagunaan metodologi Research and Development terbukti melalui penerapannya yang luas di berbagai bidang, mulai dari pendidikan dan teknologi hingga program intervensi sosial. Pendekatan yang berorientasi pada solusi praktis dan tervalidasi membuatnya menjadi instrumen yang kuat untuk inovasi. Nah, dengan mengikuti alur sistematis dari analisis kebutuhan hingga validasi produk, Research and Development telah berhasil melahirkan berbagai produk yang memberikan dampak nyata. Nah, yang pertama, inovasi dalam teknologi dan media pendidikan.
Nah, bidang teknologi pendidikan adalah salah satu area aplikasi research and development yang paling subur, di mana siklus pengembangan, pengujian, dan revisi sangat selaras dengan sifat pengembangan produk digital. Yang A, media digital interaktif. Banyak penelitian research and development berfokus pada pengembangan media untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Contohnya, termasuk pengembangan video animasi interaktif untuk pembelajaran IPA menggunakan model ADDIE yang divalidasi oleh ahli media dan materi sebelum diuji coba kepada siswa. Contoh lain adalah pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Adobe Flash untuk memvisualisasikan konsep abstrak dan memperkuat daya ingat siswa. Lalu yang B, perangkat lunak dan aplikasi web. RND juga digunakan untuk membangun aplikasi pembelajaran yang lebih kompleks. Studi kasus menunjukkan pengembangan aplikasi berbasis Android untuk mata pelajaran desain grafis, aplikasi augmented reality atau AR untuk memvisualisasikan materi gambar teknik yang rumit, hingga sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dikembangkan menggunakan variasi model waterfall. Lalu ada permainan edukatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Research and development diterapkan dalam pembuatan permainan edukatif. Salah satu contohnya adalah pengembangan permainan Dubi atau dunia binatang yang terdiri dari banner permainan, musik, dan buku petunjuk untuk mengajarkan gerak tari kepada siswa sekolah dasar. Nah, yang kedua, ada pengembangan kurikulum dan materi instruksional. Research and development adalah metode standar untuk menciptakan dan memvalidasi materi ajar yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Contohnya ada alat peraga, pembelajaran fisik. Itu inovasi tidak hanya terbatas pada produk digital. Sebuah studi research and development berhasil mengembangkan MIBI atau Miniatur Budaya Indonesia, sebuah media pembelajaran fisik berbentuk miniatur Kepulauan Indonesia yang dapat dibongkar pasang untuk mengajarkan keragaman budaya secara interaktif. Lalu contoh lain ada modul dan bahan ajar. Sebagian besar penelitian research and development di bidang pendidikan berfokus pada pengembangan modul, buku ajar, dan model pembelajaran yang dirancang untuk mengatasi masalah spesifik di dalam kelas, seperti kurangnya minat belajar atau kesulitan memahami materi tertentu. Nah, lalu yang ketiga ada program intervensi sosial dan bidang lain. Yang pertama ada intervensi sosial. Logika research and development dapat ditemukan dalam pengembangan program intervensi sosial. Nah, sebuah studi tentang metode untuk mengatasi kenakalan remaja di panti asuhan menunjukkan alur kerja yang mencerminkan research and development, identifikasi masalah kenakalan seperti merokok dan membolos, perancangan serangkaian program intervensi seperti bimbingan agama, olahraga, dan kedisiplinan, serta implementasi program tersebut untuk memperbaiki tingkah laku. Lalu ada pariwisata dan perhotelan. Nah, metodologi research and development juga diterapkan dalam industri jasa untuk mengembangkan produk baru. Contohnya, termasuk perancangan paket wisata inovatif, pengembangan acara atau event organizer, atau penciptaan layanan makanan dan minuman baru yang semuanya melibatkan analisis pasar, desain konsep, uji coba terbatas, dan peluncuran. Posisi R&D dalam landscape penelitian. Untuk memahami nilai unik dari metode Research and Development atau R&D, penting untuk membandingkan dengan metodologi penelitian lain yang umum digunakan. Perbandingan ini menyoroti perbedaan fundamental dalam tujuan, proses, dan peran penelitian.
yang mengklarifikasi kapan dan mengapa R&D menjadi pendekatan yang paling tepat untuk sebuah masalah penelitian. Yang pertama yaitu ada tujuan untuk mengembangkan produk proses interaktif produk sengaja diubah dan disempurnakan. Meskipun keduanya sering melibatkan intervensi dan pengukuran, R&D dan penelitian eksperimental memiliki tujuan dan proses yang sangat berbeda. Pada tujuan inti, tujuan utama R&D adalah untuk mengembangkan dan memvalidasi sebuah produk yang efektif. Sebaliknya, tujuan utama penelitian eksperimental adalah untuk menguji sebuah hipotesis mengenai hubungan sebab akibat antar variabel-variabel yang telah ditentukan. R&D versus penelitian tindak kelas atau PTK. R&D dan penelitian tindak kelas sama-sama bersifat praktis dan siklis, namun keduanya berbeda secara signifikan dalam hal ruang lingkup, fokus, dan tujuan akhir. R&D bertujuan untuk menciptakan produk yang tervalidasi dan dapat diterapkan secara luas di berbagai konteks. Sebaliknya, PTK bersifat sangat kontekstual. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah spesifik yang dihadapi oleh seorang praktisi, biasanya guru di dalam kelasnya sendiri, dan hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan. PTK fokus utamanya yaitu adalah untuk praktik meningkatkan proses pengajaran yang dilakukan oleh peneliti praktisi itu sendiri. Baik, yaitu kita masuk hubungan sinergis dengan desain basis research adalah metodologi yang paling dekat dan sering tumpang tindih dengan R&D, terutama dalam konteks penelitian pendidikan. Keduanya merupakan metodologi intervensionis yang berlangsung di lingkungan nyata, bersifat interaktif, dan bertujuan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Banyak proyek R&D di bidang pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk DBR. Yang kedua yaitu perbedaan nuansa. Perbedaan nuansa terletak pada penekanan teoritis. DBR secara eksplisit memiliki tujuan ganda. Yang pertama yaitu merekayasa solusi praktis, dan yang kedua secara bersamaan menghasilkan kontribusi teoris dalam bentuk prinsip-prinsip desain. Sementara R&D dapat berkontribusi pada teori tujuan utamanya yang sering dinyatakan adalah menghasilkan produk yang tervalidasi itu sendiri. Analisis kritis, kekuatan dan keterbatasan R&D. Kekuatan metode R&D, metodologi R&D menawarkan keunggulan yang signifikan, terutama dalam menghasilkan solusi yang praktis dan teruji. Yang pertama yaitu menghasilkan produk bernilai validasi tinggi. Ini adalah kekuatan utama R&D melalui proses uji coba lapangan berulang dan validasi oleh para ahli. R&D menghasilkan produk yang terbukti efektif dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Produk akhir bukanlah hasil dari asumsi teoris semata, melainkan
artefak yang telah disempurnakan melalui bukti empiris. Yang kedua yaitu menjembatani kesenjangan teori praktis. R&D secara efektif menerjemahkan temuan penelitian teoris menjadi solusi praktis yang dapat diterapkan. Hal ini menjadikan penghubung vital antara penelitian dasar yang seringkali abstrak dan penelitian terapan yang berorientasi pada solusi. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi berkelanjutan. Sifatnya yang siklis dan berorientasi pada pemecahan masalah mendorong proses inovasi yang tiada henti. Setiap siklus revisi tidak hanya memperbaiki produk, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang masalah, memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu relevan dengan tuntutan zaman. Kelemahan metode R&D. Di balik kekuatan R&D juga datang dengan tantangan yang keterbatasan yang melekat yang perlu dikelola dengan baik. Yang pertama yaitu kebutuhan sumber daya yang tinggi. R&D secara konsisten diidentifikasi sebagai metode yang memerlukan waktu yang panjang, pendanaan yang besar, dan seringkali keahlian tim yang beragam. Proses multitahap dari analisis awal hingga diseminasi menuntut komitmen sumber daya yang signifikan. Yang kedua yaitu ada kompleksitas proses. Prosedur R&D yang multitahap dan interaktif dapat menjadi tantangan untuk dikelola. Ini membutuhkan perancang proyek yang cermat, disiplin dan dalam eksekusi, dan pemahaman untuk pengelolaan umpan balik dari berbagai sumber secara sistematis. Yang ketiga yaitu ada generalisasi yang terbatas. Karena penelitian R&D dikembangkan berdasarkan sampel dan konteks yang signifikasi untuk memecahkan masalah di sini dan di saat ini. Hasilnya tidak selalu dapat digenerasikan secara utuh ke populasi yang lebih luas dalam pengertian statistik tradisional. Fokusnya adalah pada validasi kontekstual produk, bukan pada generalisasi temuan. Baik, kesimpulan dari ini yaitu research and development adalah pendekatan metodologis yang berfungsi sebagai jembatan esensial antara penelitian teoris dan praktik di lapangan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk lama, fisik atau prosedural. Hakikatnya terletak pada 3 karakteristik: problem driven atau berbasis masalah nyata, atau produk fokus, berfokus pada produk, atau validation driven atau didorong oleh validasi. Prosesnya bersifat siklis dan interaktif. Desain, uji coba, revisi yang menjamin produk akhir memiliki nilai kelayakan, praktisan, dan efektivitas yang tinggi. R&D adalah metodologi yang kuat untuk mendorong inovasi praktis berbasis bukti, meskipun memiliki keterbatasan utama dalam kebutuhan sumber daya, waktu, dan biaya yang besar.